Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan lanjutkan bahasan fikih sunnah linisa dan kita akan menginjak pada bab yang baru atau pasal yang baru, al-jam' baina sholatain, yaitu menjamak di antara dua sholat. I'lami ukhtil muslimah annahu yusra'u laki an tajma'i baina sholatai duhri wal asri awil maghribi wal isya'i fi waqti ihdahuma fil halatil atiyah. Ketahuilah wahai saudaraku perempuan yang muslimah, bahwasanya disyariatkan bagi kamu untuk kamu menggabungkan di antara dua sholat, yaitu duhur dan asar ataupun maghrib dan isya pada waktu salah satu dari keduanya. Ini pada keadaan-keadaan yang berikut. Maksudnya pada salah satu waktu di antara waktu keduanya bisa takdim dan bisa takhir, bisa di awal dan bisa diakhirkan. Seperti duhur dengan asar bisa di waktu duhur, bisa pula di waktu asar. Sementara maghrib dengan isya juga bisa di waktu maghrib, tapi juga bisa di waktu isya. Maka bisa menggabungkan atau menjamak dua sholat tersebut itu pada keadaan yang berikut ini. Yang pertama adalah bisafar, ya. Kemudian yang kedua adalah al-hajatu al-airidhah, adanya hajat yang mendesak. Untuk yang pertama yaitu safar, itu diterangkan di sini di dalam kitab ini. Ida safarti qabla sholati duhri fayajuzul laki antu akhiri ad-duhra ila waqtil asri fal tusallihima jami'a fi waqtil asr. Amma idza kana safar ba'da duhri fa innaki tusallina ad-duhra fi manziliki thumma tusafirina. Ketika kamu safar sebelum sholat duhur, maka boleh bagi kamu untuk kamu mengakhirkan duhur sampai waktu asar. Maka kamu sholatlah kamu sholat duhur dan asar semuanya di waktu asar. Namun ketika safar itu dilakukan setelah duhur, sungguhnya kamu sholat duhur dulu di tempat kamu, di kampung kamu, kemudian kamu bersafar. Fa'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhar tahala ya qabla an tazighu syamsu akhara duhra ila waqtil asr. Dari Anas dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini berangkat sebelum matahari itu tergelincir, artinya sebelum duhur, beliau mengakhirkan duhur
sampai ke waktu asar. Tsumma nazala fajama'a bainahuma, dan beliau berhenti di waktu asar itu dan beliau menjamak keduanya. Fa idza ghabati syamsu qabla an yartahila shalat dhuhra tsumma raqiba. Namun ketika matahari itu sudah tergelincir, maksudnya sudah masuk waktu duhur ya, sebelum beliau ini berangkat bersabar, beliau sholat duhur kemudian naik kendaraan, jadi sholat duhur. Artinya di sini beliau hanya sholat duhur saja, tidak dijamak gitu. Nah, duhur tamam, dan nanti kalau di perjalanan baru, kalau udah di luar kampungnya baru nanti kalau masuk waktu asar baru digosor. Ini di safar ini ada dua penjelasan. Itu yang pertama. Penjelasan yang kedua, wayajuzu laki ma dumti ala safarin antajma'i baina sholatain wa tusallihima fi waqti ihdahima imma fi waqti fi waqti aulahima ulahuma wa yusamma jami'a taqdimin wa imma fi waqti saniyah wa yusamma jam'a takhir. Boleh bagi kamu seorang wanita selama kamu berada dalam safar untuk kamu menggabungkan dua sholat. Dengan sebab itu kamu bisa sholat dua sholat ya. Dua sholat sekaligus pada waktu salah satu dari keduanya. Entah kemudian pada waktu awal dari sholat, dua sholat itu seperti duhur kalau yang di antara duhur dan asar, atau bisa pula adalah maghrib kalau itu maghrib dan isya, dan dinamakan seperti ini dengan jamak takdim. Wa imma fi waqti saniyah, entah pada waktu yang kedua, yaitu waktu asar kalau duhur dengan asar, kalau maghrib dengan isya waktu isya. Mayusama jamak takhir, itu dinamakan dengan jamak takhir. Jadi itu kalau selama dalam safar. Kalau berangkat safar itu dijamak itu setelah keluar, bahkan digosor juga kalau sudah keluar dari kampungnya ya. Makanya kalau berangkatnya itu sebelum duhur itu bisa berlaku seperti itu, karena biasanya nanti sudah sampai ke di tengah perjalanan, sudah di luar kampungnya. Tapi kalau berangkatnya itu setelah waktu pertama udah masuk, ya dia sholat sempurna, tidak dijamak, sholat sempurna. Nanti baru sholat yang setelahnya itu digosor. Berarti pada waktu duhur sempurna, kemudian nanti dalam perjalanan kok masuk waktu asar dia gosor. Kalau nanti masuk waktu maghrib, nah itu di jamak takdim antara isanya. Kalau ternyata tidak memungkinkan, maka setelah sampai tempatnya itu sudah isya, maka dijamak takhir. Nah, Fani Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajma'u baina
sholati duhri wal asri idza kana ala dhuhri sairin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Ini dalam riwayat dikeluarkan oleh Bukhari dari jalan Anas, dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam biasa menggabungkan, menjamak di antara sholat duhur dan asar ketika beliau berada di tengah perjalanan, dan beliau akan menggabungkan pula antara maghrib dan isya selagi beliau sedang berada dalam perjalanan atau safar. Ini penjelasan yang pertama. Ya. Kemudian penjelasan yang kedua, di mana atau kaitannya dengan penjelasan keadaan yang pertama ya. Tadi kan menjamak itu bisa dalam safar dengan rincian tadi. Dan yang kedua, pada kondisi al-hajatu al-aridah, hajat yang terjadi sifatnya mendesak pada seseorang, atau kalau itu kaitannya dengan jamaah ya pada suatu kaum. Wa yajuzu laki fil hadr antajma'i baina sholataini lil hajati bisartin an la tattakhidhihi adatan. Boleh bagi kamu di waktu hadir tidak posisi safar untuk kamu menjamak di antara dua sholat dikarenakan hajat, dengan syarat kamu jangan menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Wa inna ma yakunu lil amril ard. Sungguhnya hal tersebut berlakunya pada perkara yang sifatnya mendesak, ada hajat, kejadian yang terjadi seperti kalmarot banahwi, seperti sakit. Sakit boleh untuk dijamak, tapi karena bukan safar ya tidak boleh digosor, ya hanya menjamak saja. Ini sakit. Kemudian Fan Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matorin. Qila li Ibni Abbasin ma arada ila dzalik qala arada alla yukhrija umatah. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau itu menjamak antara duhur dan asar, bukan kosor ya, jamak saja 4-4, dan juga menjamak maghrib dan isya di kota Madinah pada kondisi saat itu tidak ada yang ditakutkan. Artinya bukan kondisi misalnya mau diserang, jihad ya, jihad difa, membela diri, tidak ada, dalam kondisi aman ya. Dan juga waktu itu di kota Madinah juga tidak ada hujan. Maka dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apa yang beliau inginkan dari perkara tersebut ya. Maka beliau mengatakan, ada yang bertanya, arada an la yukhrija umatah. Jadi beliau ini ya, Nabi alaihi salatu wasalam tidak ingin untuk memberatkan umatnya. Jadi ini babnya bab tasrik, padahal tanpa ada ditakutkan, misalnya ada angin yang kencang ya,
ada gempa, tidak ada pula mator, tidak ada hujan, ya. Tapi Nabi menjamak, sehingga di situ menunjukkan bahwa perkara ini disyariatkan gitu, di waktu mukim gitu. Tetapi ada penjelasan di kalangan para ulama bahwa ini kan Nabi menjamak itu sholatnya jamaah. Kalau seorang di rumah, ya di rumah misalnya dia masih mampu sholat jamaah, ya tidak boleh dia menjamak sendirian. Misalnya maghribnya ikut imam, duhurnya ikut imam, kemudian setelah itu dia menjamak dengan isya-nya, atau kalau duhur menjamak dengan asarnya, tapi dia sholat sendirian, itu tidak boleh, masih bersama imam. Seperti di zaman Nabi dulu, kalau terjadi hujan, ya shollu fi buyutikum, ada adzan yang bunyinya sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, di rihalikum, di tempat-tempat kalian. Nah, dan itu bagi yang hadir, Nabi nanti menjamak, maghrib dijamak dengan isya, ya, karena hujan. Bagi yang tidak datang ke masjid karena memang ada keringanan di waktu hujan, memberatkan, ya dia sholat di rumah. Sholat di rumah bagaimana? Ya, dia sholat sendiri-sendiri. Kalau mau sholat sama istrinya, anaknya, ya tidak apa-apa, ya tidak mengapa. Juga kalau kalau di rumah apakah menjamak karena hujan? Enggak. Sholat ya tidak ada hajat untuk menjamak. Jadi sholat maghribnya waktu maghrib, sholat isyanya di waktu isya. Sholat duhurnya kalau misalnya hujan, ya sholat duhur saja di rumah. Dan nanti sholat asar tidak dijamak. Tapi kalau ada kepentingan, misalnya kayak sakit, tidak bisa datang ke masjid, dia boleh untuk menjamak. Ya, duhur dijamak takdim dengan duhur dan asar. Nanti maghrib dan isya dijamak takdim dengan sholat maghrib awal, maghrib setelah itu isya. Nah, itu tidak ada masalah seperti itu. Kondisi dia sakit. Wallahu ta'ala a'lam. Atau kondisi misalnya kelelahan yang luar biasa, seperti orang baru pulang dari safar, itu kan sudah makom, sudah di makom, di mukim, ya. Dia tidak safar, itu kan kembali. Tapi terkadang dia asar-asar dari safar masih ada, ya. Kebetulan waktu itu hujan misalnya, sehingga dia sholat di rumah, ya jamak tidak mengapa seperti itu. Begitu nanti sudah menjamak, dia istirahat. Karena kelelahan safar itu dimaklumi. Nabi dan para sahabat saja pernah karena safar mampir di perjalanan, bangunnya itu bablas sampai waktu duha. Sholat subuh itu enggak sempat bangun, sehingga sholatnya di waktu sudah matahari naik. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada faedah, ya, la yustaratu an tuwalli baina sholataini al-majmu'ataini fa yajuzu an tusalli ad-dhuhra
misalan fi awali waqtil asr thumma tusallil asra fi akhiri waqtihi falaysa lidzalika haddun fisar lianna mura'atah yaskutu maksudur rukhsah. Kemudian tidak disyaratkan untuk berturutan di antara dua sholat yang dijamak itu. Boleh sholat duhur misalnya di waktu awal asar, kalau takhir ya. Kemudian dia sholat asarnya di waktu akhir asarnya, jadi nggak langsung, nggak apa-apa. Karena dalam perkara tersebut tidak ada batasan dalam syariat. Dan juga dikarenakan memperhatikannya mesti memperhatikan harus langsung urut itu justru bukan yaskutu yuskitu maksud dari rukhsah, itu menggugurkan maksud dari rukhsah itu kan keringanan. Sementara kalau digabungkan itu kan menjadi berat. Dari 4 rakaat misalnya jamak ya, menjamak sholat 4 itu kan lebih berat dibandingkan bisa pada kondisi misalnya ada kondisi yang berat, misalnya capek atau sakit, itu kan bisa menambah berat. Maka itu justru menggugurkan maksud keringanan. Oleh karena itu boleh dia menjamak itu di waktu yang awal, misalnya duhur asar di waktu duhur, atau di waktu akhir antara asar dengan duhur tadi waktu asar, dengan catatan tadi tidak mesti disyaratkan langsung urut ya, langsung boleh di waktu awal, boleh di waktu akhir, satu di waktu awal, satu di waktu akhir. Maksudnya dari sesuai takdim dan takhirnya gitu ya, apakah jamaknya takdim atau jamaknya takhir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian sholatul jum'ati linisa, sholat jum'ah bagi para wanita. La yajibu ala nisa hudurul jum'ati, tidak wajib, la yajibu ala nisa bagi wanita untuk hadir sholat jum'ah. I'lami ukhtil muslimah annahu qad itafaqat kalimatul ulama wa ajma'u anna hudurul jum'ati la tajibu ala nisa. Ketahuilah wahai saudaraku perempuan yang muslim, bahwasanya para ulama benar-benar telah sepakat, dan mereka telah bersepakat bahwa hadirnya wanita untuk sholat Jumat itu tidak wajib. Waqad warada anin Nabi alaihi salatu wassalam iddatu ahadisa yasbutu bijmajmu'iha annahu la jum'ata ala nisa. Dan sungguh telah warid dari Nabi beberapa hadis yang hadis itu tetap atau menetapkan, bisa tusbitu juga, telah menetapkan dari keseluruhan hadis itu bahwa tidak ada Jumat bagi para wanita. Wa min dzalika hadisu Thariq Ibnu Syihab
anin Nabi alaihi salat, atau hadis Tariq ibni Shihab anin Nabi alaihi salat wasallam qala al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah abdun mamlukun wa mra'atun aw sabiyyun aw mariyadun. Dari hadis Tariq bin Shihab dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, Jumat itu kewajiban yang wajib atau tanggung jawab yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 jenis manusia, yaitu budak yang dimiliki, yang kedua ataupun perempuan, yang ketiga adalah sobi, anak kecil, yang terakhir maridun, yaitu orang yang sakit. Ya, jadi 4 itu. Ini ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh oleh Abu Daud, dan hadis ini hasan dengan kumpulan jalan-jalannya. Adanya sebagian orang yang menganggap bahwa wajib pula bagi perempuan untuk ikut sholat Jumat. Ini dia kadang menafsirkan di dalam Al-Quran saja, tidak memakai hadis. Ya. Atau taruh kata mereka menganggap hadis itu tidak bisa dipakai, ya, karena hadisnya hasan. Tapi mereka lupa bahwa sholat Jum'ah bagi laki-laki dan tidak sholat Jumat bagi perempuan itu amal yang sudah ternukil dari masa ke masa, dari zaman Nabi. Wabil khusus Ahlul Madinah sampai sekarang. Ya, bahwa tidak wajib bagi wanita hadir. Jadi kalau kemudian dengan ayat Al-Quran dia fahami sendiri tanpa melihat penjelasan di kalangan para ulama, tanpa melihat pembahasan di kalangan para ulama, ya pasti akan muncul tafsir-tafsir sendiri gitu. Agama itu kan dengan nukilan, ya, dengan dari guru, ya, dari ulama sampai Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, sanad gitu, yang dikatakan as-sanadu minaddin. Kalau tidak ada sanad, orang akan berbicara bebas, ya, sesuai dengan seleranya, menggunakan ayat untuk demikian, menggunakan hadis untuk demikian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian lakin yajuzu huduruhunna al-jum'ata wa tajzi'u anhun. Namun boleh bagi wanita itu untuk hadir sholat Jumat, dan itu sholat Jumat itu sudah mencukupi bagi mereka. Maksudnya tidak perlu mereka sholat duhur, boleh. Itu ajma'a ahlul ilmi ala anal mar'ata idha hadaratil jum'ata wa sholat ma'al imam faqad ajaza'a anha hada fala tusalli zuhra. Para ulama sepakat bahwasanya seorang wanita ketika dia hadir Jumat dan dia bersolat kepada imam, maka sungguh apakah sholawat, dia sholat bersama imam saja, maka sungguh itu sudah mencukupi untuknya perkara ini, sholatnya itu, sehingga dia tidak perlu sholat zuhur. Waqad kana nisa'u ala ahdi Rasulillah
alaihi salatu wassalam ya, yahdurna ma'al jamaah, ma'al jum'ah, dan benar-benar para wanita di masa Rasul alaihi salatu wassalam mereka hadir bersama Nabi, itu menghadiri Jumatan. Fan Ummi Hisam bintil Haris qalat ma hafidtu qaf illa man fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu biha kulla jum'atin. Dari Ummu Hisam bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali ya, orang yang bersamaku itu Rasul alaihi salatu wasallam tatkala beliau berkhutbah dengan surat Qaf itu tiap hari Jumat. Jadi menunjukkan tuh hadir, karena hafal surat Qaf itu dari mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Ammarah qalat akhadtu Qaf wal Qur'anil Majid man fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati wa huwa yaqra. Aku mengambil hafalan surat Qaf wal Qur'anil Majid itu dari orang-orang yang di tengah kami waktu itu ada Rasulullah. Di tengah saya itu ada, maksudnya ada Rasul alaihi salatu wasallam. Pada hari Jumat dia waktu itu membaca surat itu. Nah ini jelas ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau dilanjutkan ini bab mandi, ini bab baru lagi ya, istiqdatul jum'ah ya. Kayaknya tidak cukup kalau diselesaikan sampai nanti masuk pada pasal baru ya, karena waktunya nggak mencukupi, nggak mungkin, butuh waktu sekitar 20 menit lagi ya untuk menyelesaikan itu. Sementara waktu tinggal berapa ini? Tinggal 11 menit. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Kalau ada salah datang dari diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah ta'ala yang diberikan kepada kita. Tidak ada pertanyaan ya. Saya mau persiapan berangkat mengajar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.